Tutorial cara mengganti kampas kopling pada motor Jupiter MX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan membongkar bagian bak kopling ya di motor Jupiter MX. Kita akan memberikan tutorial cara mengganti kampas kopling pada motor Jupiter MX ya teman-teman. Tapi di sini kebetulan motor ini akan kita cat, jadi kita bongkar covernya semua dan sudah kita servis juga kemarin ya. Di bagian bloknya sudah kita ganti ya, karena udah ribut sekali kemarin ya, di blok udah rusak bloknya. Lalu di bagian headnya juga sudah kita ganti pelatupnya sama klepnya ya. Tapi ternyata setelah kita tes kemarin, motor ini nggak bisa enak larinya gitu, artinya berat gitu. Dan juga di starternya ya, jadi itu termasuk ciri-ciri kampas kopling yang rusak ya, yang udah aus itu teman-teman. Di saat kita starter pakai kick starter atau starter kaki, maka akan loss dia, kayak nggak ada kompres. Itu karena tidak ada di bagian kampas itu tidak saling menekan seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah agak kurang, gesekannya sudah kurang menekan gitu ya, kurang menggigit. Jadi kita tes dulu ya starter kakinya biar kita buktikan. Nah gitu. Jadi kelihatan dia sudah bisa, sudah enggak ya, artinya kadang bisa, kadang loss starternya. Nah, jadi itu ciri-ciri yang motor yang kampas koplingnya sudah rusak ya teman-teman, entah itu aus atau bagaimana ya. Jadi memang kurang rawatan kelihatan motor ini yang kemarin ya. Jadi sekarang kita perbaiki total di sini teman-teman. Dan juga bak kopling sama arem sama shocknya akan kita cat juga di sini nanti. Jadi untuk pemasangan bak koplingnya nanti kita tidak praktikkan ya, karena kita praktikkan nanti setelah kita pasang, setelah dicat ya teman-teman. Sekarang ini pembongkaran dan cara masang kampas kopling ya teman-teman. Jadi sebelum pemasangan teman-teman ya harus menyiapkan kunci-kunci ya, termasuk kunci T8 untuk membuka baut bak kopling ini ya. Itu yang pertama. Lalu kunci ring 12 untuk pedal, kunci 10T untuk ya, kunci 10T ya, ini dari gini ya teman-teman bisa lihat ya sini. Kunci ring 12 untuk pedal, tahanan untuk kopling house nanti, kunci T8 untuk baut bak kopling atau baut cover ini, kunci T10 untuk bagian kopling house ya, di peer kopling itu ya teman-teman, dan kunci shock 19 untuk mur kopling house ya teman-teman. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang punya impact ya pakai impact, kalau yang nggak punya pakai kunci shock aja ya yang biasa. Oke teman-teman, kita buka ya. Jadi di sini kita akan mempraktikkan secara pelan-pelan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula juga bisa mengikutinya nanti di rumah, gitu maksud kami ya. Jadi jangan lupa teman-teman sediakan wadah untuk tempat oli. Teman-teman bisa langsung membuka baut tap atau langsung saja membuka bautnya ya. Karena apa? Kalau sudah baut di bak kopling ini terbuka semuanya, otomatis olinya akan keluar. Jadi sediakan wadah yang agak besar ya. Tapi kebetulan motor ini sudah kita tap kemarin, jadi kita sediakan wadah yang bersih ya teman-teman. Karena olinya akan kita pakai lagi.
Jadi khusus untuk Jupiter MX teman-teman tidak perlu kita buka knalpot ya, karena knalpot itu berada jauh di bawah bak kopling, jadi tidak akan menghalangi pembukaan bak kopling ya. Kecuali seperti Supra dan Jupiter juga harus dibuka ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula ya, jadi baut-bautnya itu perlu ditaruh di tempat, tempat yang benar, dan secara aturan sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya, ada rumus untuk masing-masing baut agar baut itu tidak tertukar ya teman-teman. Luka adik. Jadi kalau bak kopling itu yang tidak pernah dibuka ya teman-teman, biasanya agak sulit ya, jadi bisa digetok pakai palu karet ya. Jangan pakai palu besi ya teman-teman, karena dapat merusak bak kopling itu sendiri. Ini menghalang ini. Sebenarnya pernya itu bukan di sana tempatnya teman-teman. Jadi harus kita buka, yaitu menghalang pembukaan bak koplingnya ya. Jadi teman-teman, di saat pemasangan nanti kita akan lanjutkan videonya ya. Nah, akan videonya apa, bak koplingnya juga akan dicek semua ya teman-teman. Di bagian servis blok silinder dan headnya udah selesai nih teman-teman ya, semua. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi khusus untuk Jupiter MX ya, yang tipe Jupiter MX lama seperti ini ya teman-teman. Jadi olinya itu banyak berada di tengah crankcase-nya ya. Jadi di bagian kopling itu agak sedikit di bagian kanan gitu. Itu sebabnya kampas koplingnya memang agak cepat rusak ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini di bagian kampas kopling ini teman-teman ya, ada khusus untuk MX itu ada dua jenis. Ada yang sama seperti Supra, kampasnya Supra, dan maksud saya Supra lama ya, dan ada yang modelnya seperti Supra X125. Jadi ada dua jenis itu ya. Jadi seandainya teman-teman mau buka sendiri di rumah atau mekanik-mekanik pemula, dibuka aja dulu ya, baru dibelikan kampas koplingnya, agar jangan salah beli ya teman-teman. Jadi untuk pembukaan berkopling ya teman-teman, nanti disilang biar untuk menjaga agar baut di bagian berkopling itu tidak patah ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini setelah kita buka ya, kita lihat kampas koplingnya seperti ini. Jadi kadang teman-teman mikir kok kampas koplingnya masih kelihatan masih bagus, tapi kok sudah nggak enak begitu koplingnya misalnya kan, atau larinya udah nggak enak. Memang secara kasat mata teman-teman, kampas kopling ini kelihatan seperti masih bagus ya. Tapi kalau sudah larinya malas ya, kalau sudah larinya berat ya, jadi minta diganti ya teman-teman. Atau kita lihat nanti di bagian pin koplingnya ya teman-teman ya. Jadi ini yang model Supra X125 teman-teman, atau Karisma ya, yang kampas koplingnya. Jadi yang model 1 yang pakai MX lama, tapi yang pakai kopling itu kayak seperti modelnya Supra ya teman-teman ya. Setelah kita buka semua kampasnya ya teman-teman seperti ini. Jadi ini akan kita alat bahan-bahannya ini masuk platnya juga kita bersihkan, di kopling house-nya juga kita bersihkan ya teman-teman ya. Lalu kita ganti dengan kampas yang baru ya. Tapi di saat penggantian teman-temannya perlu kampas baru itu perlu kita rendam sebentar pakai oli ya, agar jangan cepat aus begitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi tadi setelah kita cek di bagian kampas kopling dengan lebih teliti, ternyata kampas koplingnya itu masih bagus sebenarnya. Dan dari informasi yang punya motor juga tidak terlalu lama ya umur kampas koplingnya. Tapi setelah kita lihat ternyata platnya di sini, plat koplingnya ya sudah halus sekali ya teman-teman. Nggak ada kesat-kesatnya ya, artinya gimana ya saya jelasin, terlalu licin lah ya di sini, udah terlalu licin ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya harus minta diganti ini platnya. Jadi bukan kampas koplingnya ya teman-teman. Jadi kalau motor itu nggak bisa lari misalnya, bukan berarti kampas koplingnya saja, bisa saja plat kopling seperti ini. Tapi karena kita tidak ganti ya teman-teman, bisa kita akali dengan cara menggosok seperti ini. Artinya kita bikin dia agak udah nggak licin lagi gitu. Dengan cara ya, ini kita contohkan ya, yang satu ini yang masih licin. Kita gosok di tembok ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Digosok itu memutar ya teman-teman ya, memutar atau ya sesuai selera lah ya. Dan itu bolak-balik teman-teman. Lihat deh, kita lihat seperti ini ya teman-teman tuh, udah hendak licin lagi ya. Ini sudah hendak licin lagi, dan yang sebelahnya masih licin. Jadi kalau dia licin di sini teman-teman, otomatis sama artinya dengan sama artinya dengan kampas kopling yang sudah aus ya teman-teman. Artinya tidak mau saling menggigit begitu ya, saling menempel, tapi saling ya licin. Karena licin ini seolah-olah seolah-olah terlalu ngopling dia ya. Jadi kita gosok dia bolak-balik ya teman-teman, kita gosok bolak-balik, dan setelah kita bersihkan ini akan kita pasang lagi ya teman-teman, tanpa mengganti kampas kopling dan tanpa mengganti part lah ya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan ya alat-alatnya ini semua, termasuk di bagian pelat tadi yang udah kita gosok ya, ini sudah kelihatan kesat ya, artinya tidak licin lagi teman-teman. Jadi kalau licin bagian pelat ini, jadi sama efeknya dengan kampas kopling yang sudah kalah ya teman-teman, yang sudah aus. Jadi di sini setelah kita perhatikan lebih teliti, ternyata kampasnya masih bisa kita pakai ya. Dan penyebab tadi itu seperti kampas kopling kalah itu yang ini ya teman-teman, plat yang sudah licin ini ya. Jadi setelah kita bersihkan semua, sekarang kita rakit ya teman-teman. Yang pertama kita pasang itu adalah kopling ganda ya teman-teman. Biar lebih jelas saya zoom ya teman-teman ya.
Jadi sekali lagi teman-teman, ada perbedaan kampas kopling di sini. Untuk kampas kopling yang MX itu ya teman-teman, MX lama ya, ada dua jenis teman-teman ya. Yang pertama modelnya seperti Supra, yang model gini ya. Ini model Supra ya teman-teman. Jadi yang model Supra ini adalah untuk MX lama yang pakai kopling. Lalu yang model Supra X125 ini artinya sama dengan Supra X125, dan ini tadi itu yang ini ya sama dengan Grand, artinya kita pakai kampas Grand juga bisa ya teman-teman. Ini untuk sekali lagi ini untuk MX lama yang pakai kopling, dan ini yang untuk MX lama yang tidak pakai kopling ya teman-teman. Ini sama dengan Karisma kampas koplingnya. Oke, lalu kopling house ya teman-teman. Itu harus kita olikan di lubangnya itu, atau di bosnya di sana itu boleh, mana-mana salah satu juga boleh ya teman-teman. Jadi maksudnya itu adalah oli yang saat kita masukkan oli, walaupun oli belum nyampe sana sudah terlumasi ya. Jangan lupa ringnya ya teman-teman, ring yang gigi itu. Jadi ring yang gigi yang itu ya, yang ini kadang kalau terlupakan ini teman-teman ya, ini tidak bisa berfungsi koplingnya. Lalu yang ini ya. Oke teman-teman, di sini ya teman-teman ya, yang kalau ini licin ya, bagian yang ini ya. Nah, kalau bagian itu yang licin juga hampir sama, kompas kopling kalah juga ya rasanya, begitu efeknya. Yaitu ring pengunci ya teman-teman. Jadi kita bilang ring pengunci mur kopling house. Yaitu pelonnya jangan sampai terlupakan. Jadi teman-teman ya, perlu kita tahu urutan-urutan pemasangannya ya untuk pemasangan kampas kopling. Tapi sebelum kita lanjut untuk pemasangan kampas koplingnya ya, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar bisa terus terhubung dengan video-video kami yang lainnya. Di ring itu perlu ada penekukan ya, ditekuk teman-teman, ditekuk agar bisa mengunci mur kopling house itu ya, untuk menjaga seandainya mur kopling house itu terlepas, gitu maksudnya teman-teman. Oke, di bagian pemasangan ini intinya teman-teman ya, di sini ada ring kecil seperti ini teman-teman, ada ring kecil ya, saya anu sedikit ya, seperti ini ya teman-teman. Ada ring kecil ya, jadi plat gitu ya, plat kecil sama plat besar begini. Jadi yang pertama itu adalah plat yang ini ya teman-teman, yang kecil tapi rata begitu, artinya ini plat kecil juga tapi cembung ya. Yang satunya platnya ini cembung, yang satunya rata seperti ini teman-teman. Jadi ini yang pertama kita pasang, jadi jangan sampai teman-teman salah ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, di sini inti pemasangannya ya teman-teman. Pasang ringnya dulu deh, ring kecil. Jadi teman-teman, di saat pemasangan tangan kita harus bersih ya, karena tidak ada gunanya nanti kita bersihkan kalau tangan kita kotor ya. Oke, yang pertama tadi itu yang seperti yang saya bilang tadi adalah ring kecil tapi rata ya, ring kecil tapi rata yang di bagian dalam. Lalu ring kecil tapi cembung ya, tapi ini hadapnya teman-teman jangan sampai salah ya. Jadi yang hadapnya ini hadap sana ya, artinya cembungnya cekungnya hadap dalam begitu dia. Begitu dia ya, hadap dalam dia.
Lalu kampas kopling ya teman-teman. Kampas kopling yang di sini ada perbedaan ya. Ada kampas kopling yang tebal seperti ini dan ada kampas kopling yang kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi gini biar lebih jelas. Nah itu ada yang kecil dan ada yang tebal. Nah, jadi kita pasang yang tebal. Ya maaf, yang kecil ya. Yang kecil duluan. Jadi ini sudah kita lumasi lagi ya teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita lumasi. Sama tujuannya juga agar di saat menghidupkan pertama kali nanti olinya sudah ada ya, artinya sudah terlumasi terlebih dahulu. Lalu plat kopling lagi ya. Jadi harus saling silang ya teman-teman. Jadi plat kampas, plat kampas, plat kampas begitu ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah kampas kopling, lalu pelat. Jadi hadap yang di sini di pelat ini teman-teman ya, ada yang agak tirus sedikit dan ada yang agak gimana ya maksudnya. Jadi ini sebenarnya tidak ada aturan ya, tapi kalau di sini kami memakai, kalau ini bagian sana hadap sana, semuanya hadap sana begitu maksudnya. Kalau kita taruh hadap sini berarti semuanya hadap sini biar teratur aja. Jadi kalau untuk videonya teman-teman maaf agak kurang jelas, tapi karena memang ini faktor cahaya ya, karena ini siang hari di bengkel. Harus tetap saling silang ya teman-teman, pelat kampas, pelat kampas. Jadi kalau kampas saja enggak bisa, dan kalau pelat aja juga enggak bisa, licin jadinya. Dan di sini juga teman-teman, di saat kita pasang tutup dari kampas ini ya, yang ini teman-teman, perlu kita perhatikan ada tanda titik di sini ya. Tanda titik di penutup ini juga harus sama dengan tanda titik di kopling house ya. Jadi sekarang saya perhatikan, saya kasih gambarnya ya biar lebih jelas. Jadi seperti ini teman-teman ya. Tadi dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Bukan, jadi ini seperti ini ya teman-teman. Di sini ada titik di sini, jadi maksudnya begini ya, tanda titik di bagian ini ya teman-teman. Tanda titik bagian ini harus sama atau sejajar dengan titik yang di sini di kopling house ya. Kalau tidak sejajar berarti dia tidak bisa menjepit kampas ini nanti ya. Oke teman-teman. Di saat pengencangan nanti teman-teman, pengencangan baut kopling house ya, artinya baut penahan pir kopling house ini harus silang ya di saat pengencangan nanti.
Baik, setelah kita pasang semua baut di bagian kopling house-nya ya, penahan pir koplingnya maksud saya. Jadi di sana perlu kita lap di bagian sini ya, teman-teman. Siapa tahu ada bekas oli atau apa, dan di bagian pak koplingnya. Karena kalau kita tidak lap ya teman-teman, nanti akan lewat sana dia rembes nanti oli. Oke, tapi memang ini karena akan kita cat ya teman-teman, jadi bak koplingnya kita pasang bautnya cuma 4 aja dulu ya, kita pakai tes. Jadi bak koplingnya kita tes, kita cat, maaf itu maksud saya. Jadi kita pasang 4 biji aja bautnya dulu ya. Kita hanya akan mengetes apakah sukses cara kita tadi itu untuk mengakali plat kopling itu ya, atau tidak. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi tadi sebelum kita akali ya, starternya itu loss ya teman-teman, artinya loose ya, begitu bahasa Lomboknya. Jadi kalau yang ini saya yakin juga sudah oke ya. Jadi sekarang tinggal kita pasang ya teman-teman, kita pasang dan akan kita tes ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang semua ya di bagian bak kopling ini ya, semua artinya kita pasang 4 baut ya, 4 biji bautnya, lalu starternya kita tes ya, apakah starternya sudah tidak loose lagi dan gimana larinya ya. Tes starter Dik. Nah ternyata starter kakinya sudah enak ya teman-teman, sudah menggigit ya kampas koplingnya. Lalu sekarang kita tes larinya seperti apa ya, apakah sudah enak larinya atau masih ya teman-teman. Ternyata mesinnya juga sudah sepi ya teman-teman. Tadi kemarin di sini itu kita servis, kita ganti blok dan kita servis bagian headnya ya. Sekarang kita tes larinya seperti apa ya teman-teman, apakah sudah ringan, enak ya, atau bagaimana. Oke, sekarang kita tes ya. Model FFA nurun nih. Kita lihat teman-teman, ternyata sudah enak kelihatan ya. Sekarang kita tanyai yang tesnya atau ridernya ya. Gimana Dik? Enak? Ternyata sukses teman-teman, cara kita mengakali plat kopling tadi itu tanpa harus membeli ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya ya, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.